Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, selalu dipermudah rezekinya dan jalan hidupnya ya. Nah, ini motor yang kita bongkar kemarin. Belum kita lakukan pemasangan. Nah, ini video kali ini saya akan melakukan perakitan atau pemasangannya ya, bagian atasnya khususnya, yang mana motor ini kendalanya ada di pistonnya yang udah mulai aus, sama ring pistonnya udah macet, ngebul tipis. Ntar. Nah, jadi ini pistonnya udah mulai aus, sama ringnya yang ring oli macet. Kalau ininya sebenarnya masih lumayan mulus teman-teman. Kalau untuk buringnya ya, ini lumayan mulus, masih berani sebenarnya dipakai. Yang ini bloknya ya, ini masih blok Orion dari Yamaha Vixion lama. Ini masih kodenya 3C1. Ini masih original bawaan, belum pernah dilakukan pergantiannya. Seperti biasa, kita selalu melakukan pengerjaan di malam hari, dikarenakan ya sibuk. Untuk siang hari itu terlalu sibuk teman-teman. Kita mulai ini ya, bagian sini dari blok piston, pemasangan ring pistonnya juga. Pokoknya ikutin terus videonya supaya untuk pemula tidak gagal paham ya, untuk menangkap atau mencuri ilmunya. Ikuti terus. Yang pertama ini packing lamanya, ini ada di sini mas, warna hijau ini. Kita bersihkan terlebih dahulu ya, bersih pokoknya merata. Untuk bagian packingnya ini packing lamanya ini kalau bisa wajib diganti ininya teman-teman. Jangan nggak diganti, ini wajib diganti. Kita lakukan pembersihan langsung. Merekat sekali. Nah, sebelum kalian melakukan pembersihan kayak gini, bagian packingnya ini kalian bersihkan. Tutup dulu bagian lubang-lubang ini. Nah, kayak gini lah. Saya nutupnya pakai tisu supaya dikhawatirkan takutnya pecahan si packing ini masuk ke dalam teman-teman. Nanti yang ada malah bisa berakibat lumayan fatal kalau misalnya ini jatuh ke dalam terus kita nggak berusaha untuk mengeluarkan, karena di sini ada rongga oli teman-teman. Nah, ini rongga oli ya, ini sangat kecil sekali. Kalau misalnya salah satu packing yang kita rusak ini masuk ke dalam, dikhawatirkan kalau misalnya nggak keluar, yang ada jalur oli ini. Nah, ini kecil banget teman-teman. Nah, ini dikhawatirkan ini mampet. Selalu diusahakan ya untuk perakitan mesin semaksimal mungkin harus bersih, jangan sampai ada debu, pasir dan kotoran lainnya masuk, karena rongganya ini sangat kecil teman-teman. Dikhawatirkan ini mampet. Nah, kalau ini sudah terjadi mampet, nantinya dikhawatirkan bagian atas mesin itu, bagian atas mesin terutama bagian head cylinder di dekselnya tidak terlumasi oli, dikarenakan di sini rongga ini mampet. Ini hitungan mili teman-teman, kecil dia. Makanya kalau melakukan pemasangan sebelumnya itu kalian bersihkan terlebih dahulu ya. Nah, mungkin kalau yang udah senior paham lah kayak gitu. Makanya dikhawatirkan sekali kotoran yang masuk ke dalam itu kayak gitu. Nah, terus juga di dalam mesin ini bergesekan. Cara kerjanya itu sangat banyak part yang bergesekan. Namanya bergesekan itu ada potensinya jika ada benda asing masuk teman-teman, nanti malah yang ada merusak part yang lainnya, seperti itu. Makanya
semaksimal mungkin harus bersih, karena guru saya selalu mengajarkan kebersihan. Kalau dalam pemasangan itu harus bersih, rajin lah. Kita lanjut, pelan-pelan aja teman-teman. Nah, ini udah mulai bersih teman-teman, mulai bersih ya. Nah, tinggal yang kecil-kecilnya aja. Nah, yang kecil-kecil kayak gini, ini kalau bisa dibersihin ya. Nih, ini juga ada. Nah, ini juga nih, kalau bisa pakai amplas nggak apa-apa, yang penting amplasnya tipis-tipis aja. Pakai amplas, ngamplasnya pelan-pelan aja, kasih bensin sedikit amplasnya. Kita kasih bensin sedikit, amplasnya pelan-pelan aja. Nah, ini udah bersih, ini udah enak. Nanti tinggal dipasang packing. Ada kesinian lagi dikit. Nah, ini saya udah beli beberapa untuk alatnya. Jadi filter udaranya saya beliin baru. Ini original Yamaha. Terus ini packing yang bawah. Tadi yang kita bersihin, ini packingnya ori juga Yamaha. Terus ini packing atasnya. Terus ini teman-teman, pistonnya. Ini ada pistonnya. Terus kelengkapan piston, ring piston, ada pen, segala macam di sini. Ini saya beliin yang ori ya. Nah, ini ada bloknya. Nah, ini dia. Ini saya beli bloknya sekalian. Original Yamaha, tapi kodenya ini 1 PA. Bisa dilihat. Oke, ini kodenya saya beli yang 1 PA. Karena yang 3C1 saya nggak tahu, itu udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada kayaknya itu 3C1. Ini Vixen lama itu kodenya 3C1. Tapi ini yang tipe NVA. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ini blok masih bisa dipakai. Ini masih bisa dipakai karena ini masih lumayan mulus, masih berani kalau dipakai, masih dibela, masih berani. Namun kan yang aus itu sebenarnya pistonnya, piston sama ringnya yang aus. Nah, terus saya kemarin waktu belanja memutuskan untuk beli piston sama ring pistonnya. Namun di bengkelnya, karena hari Minggu mungkin banyak yang tutup, terus juga keterbatasan waktunya, mau nggak mau harus beli kayak gini, 1 set sama bloknya. Jadi kemarin pengen beli ininya aja, pistonnya aja. Pengen beli piston sama ringnya aja yang diganti. Tapi di situ nggak adanya 1 set komplit sama bloknya. Ini 1 set sama ini komplit. Nggak mau ini blok yang lama kita simpen ya, sekalian aja udah nggak apa-apa, lebih bagus. Karena budgetnya juga kemarin saya perhitungkan memadai buat beli sekomplit ini, kita memutuskan untuk beli. Sekalian ini harganya sekitar 800 ribuan, udah sama ini packing bawah sama packing atas. Ini packing ini jangan keliru ya, ini tentu berbeda, tidak sama, jangan sampai keliru.
buat cara pasangnya. Nah iya bentar. Nah untuk teman-teman, ini produk original dari Yamaha ya. Produk original ini teknologinya menggunakan bahan dihasil. Ya sebenarnya saya juga nggak tahu dihasil itu bahannya seperti apa, kayak mana, material detailnya saya juga nggak paham. Untuk kalian yang masih awam, masih pemula banget ya, piston Yamaha Pixen memang sering mengalami ngebul. Itu sudah hal yang tidak asing lagi di telinga pengguna motor Yamaha Pixen ya. Mulai dari lama, Pixen NVA, NVL, dan Pixen New. Tidak asing lagi kalau motor ini ngebul. Nah, terus untuk membedakan mana yang asli, mana yang KW, tentu banyaklah barang sekarang yang spare part. Bungkusnya ori, tapi untuk partnya ini KW. Jangan tertipu. Untuk yang satu ini ya, saya bahas khusus untuk yang satu ini, karena ini tipe dihasil. Ini dihasil yang mana bahannya tersebut seperti full aluminium ya. Terus untuk membedakan secara visual itu kayak mana ya, secara kita mata memandang itu kayak mana. Mata memandang. Nah ini full ya di sini. Nah ini kalian lihat di sini polos banget, jadi full warnanya kayak nyatu sama ini ya, nggak ada perbedaan di sini. Saya ngambil contoh dari bloknya ini ya, Supra X125 Honda. Di sini bisa kalian lihat. Nah, ini dilapisin baja. Ya, buringnya itu dilapisin baja. Kalau kena magnet, kalau kalian ada magnet, di sini bakal nempel. Ini obeng aja perasaan. Ya, nempel ya. Nah, terus kalau tipe Yamaha Pixen R15, Jupiter MX yang terbaru, Jupiter MX yang lama juga sama. Dia nggak ada daya tarik kalau ada magnet di sini. Ya, ingat. Jadi ini full aluminium. Nah, terus kalau melihat barang asli enggaknya juga, di sini ada kode unik di bagian ini. Di bagian ini ada kode unik. Terus sama di sini. Nah, sama di sini ya. Sama di sini. Kodenya juga 150, terus ada 1 PA. Ya. Kayak gitu cara kita ininya aja lah, yang gampangnya lah. Kalau pakai magnet di sini jatuhin magnet, tentu jatuh magnetnya, nggak nempel ke sini. Itu tipe dihasil, oke? Nah, seperti itu cara membedakannya yang asli atau yang KW. Karena yang KW itu biasanya di sini kayak yang tadi. Ada kayak lapisan bajanya dia di linear ini ya. Linear buring. Di linear buringnya ini ada lapisan baja. Itu kalau yang KW. Terus kode uniknya di sini nggak ada, sama di sini juga nggak ada, kayak gitu ya, paham lah. Oke, kita lanjut pasang buat packingnya ya. Nah ini packingnya ada 2 media, biru sama warna hijau. Nah yang hijau warna hijau teman-teman itu ngadepnya ke atas. Kenapa saya juga nggak tahu, karena dari dulu masangnya emang kayak gini. Ini jangan sampai keliru. Packing yang bawah ini packingnya berbahan kayak karton, dia kertas lah intinya. Jangan keliru sama yang plat ini, packing plat. Nah ini packing plat ini untuk deksel yang atas. Jadi blok kepasang di sini, baru pasang ini. Ini seng teman-teman. Nggak tahu seng, nggak tahu apa. Intinya ini dipasang di atas, ya. Bukan di bawah sini, bukan. Jangan keliru. Kalau sampai keliru nanti dikhawatirkan ini bocor. Oke. Banyak memang ya yang terjadi untuk si packing ini yang keliru, terutama untuk pemula. Terus juga kadang-kadang ada yang bersihinnya itu setengah-setengah nih, yang di sini. Jadi nggak bersih banget.
Ini tebelnya kira-kira hampir 1 mili teman-teman. Packing ini tebelnya kira-kira hampir 1 mili. Kalau misalnya di sini kita pembersihan yang nggak bersih, misal ada salah satu gumpalan dari ini yang nggak keangkat, nggak bersih lah intinya. Yang dikhawatirkan itu ini nanti pasang kayak gini kan harus center. Itu dia nggak center. Kalau misalnya udah nggak center, nih buringmu yang kalah nanti. Ini tipe di hasil ini sangat rentan. Oke? Jadi miring. Misal di sini ada ganjelan di sini atau di sini lah, atau di sini. Ini otomatis dia nggak presisi, terus juga packingmu pasti akan bocor, oli itu pasti keluar. Kayak gitu, makanya saya anjurkan ini diwajibkan sangat harus bersih kayak gini. Kayak video tadi, bersih. Ya. Karena piston itu teman-teman ya bergesekan. Kalau misalnya ini buringnya udah nggak center, piston itu numburnya nanti dikhawatirkan ya pucuk-pucuknya ini. Kalau dia misalnya tumbur kayak gitu kan pemaksaan. Piston ini kerjanya lumayan udah berat. Terus karena ininya nggak center pemasangannya karena masalah packing tadi nggak bersih. Terus ini mau kemakan, maka mau nggak mau ganti lagi nih buring, 800.000 lagi harus beli gitu. Nah kelanjutannya kita pasang ring pistonnya ya. Kita pasang dulu ring pistonnya. Ini dia buat ring pistonnya, ring shaker. Nah ini ada yang warnanya kayak gini. Ini kayak bahan dari Kuningan, tembaga apa nggak tahu saya juga. Kita pasang ring cacingnya dulu ya. Ini ring oli, ring bilas 3 ini. Kita pasang yang ini dulu. Pola pasangnya kayak gini teman-teman. Hati-hati aja, pelan-pelan. Nah kayak gitu. Nah ini sambungan, ini kan ada sambungannya, tadi ada sambungannya juga. Nah sambungan ring piston itu jangan sampai ketemu titiknya ya. Jadi harus zigzag. Jadi harus zigzag teman-teman, nggak bisa ketemu. Kita lanjut. Nah ini bebas ya, mau masangnya kayak gini, mau masangnya kayak gini juga sama, bebas, bisa semua. Tapi kalau ring kompresi dia agak berbeda dia. Awas, hati-hati, pelan-pelan nanti patah. Terus kemudian satunya kalau untuk sambungannya itu nanti kita pas sudah dipasang itu benar-benar harus dilihat lagi ya, jangan ada yang sampai nyatu atau sama titik temunya. Nah ini masang kayak gini buat ring olinya, kelihatan. Jadi yang ring tadi, ring cacing itu dijepit sama ring yang 2 tadi yang tipis kayak gini, bisa dilihat ya. Kemudian ini ada ring kompresi 1 sama ring kompresi 2 ya. Ini yang mana itu ada tandanya teman-teman di sini, bisa dilihat. Ini 1 T1, di sini T2. Saya selalu mengikuti apa kata guru saya yang mengajarkannya. Nah
Ini T1, ada T2. Saya selalu mengikuti ajaran dari guru saya yang dulu. Jadi yang mana T1 itu T1 itu tandanya ring kompresi 1. Yang T2 itu tandanya ring kompresi 2. Dan ini jangan sampai terbalik masangnya ya. Jangan sampai terbalik kayak gini. Nah, jadi yang bacaannya itu menghadap ke belakang. Jangan, ikuti aja ini dulu. Ikutin cara saya pasang ya. Saya pasang yang T2 nya dulu ya. Nah, jadi masangnya kayak gini teman-teman. Nah, yang ada bacaannya T2 ya, itu menghadap ke atas gini, ke atas piston. Oke. Cara pasangnya kayak gini. Buat pemula ini harap hati-hati ya cara pemasangannya, karena ini nggak tahu, saya dulu waktu PKL matahin ring piston pernah. Harganya, mengingat harganya ini ya, lumayan teman-teman. Jadi hati-hati, lakukan dengan pelan-pelan ya. Pola pasangnya kalau saya kayak gini, namun harus tetap berhati-hati. Agak benggangin, yang ini tarik, agak benggangin, nah terus yang ini dorong. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Bacaannya kayak gini, menghadap kayak gini bacaannya. Nah tuh kayak gitu ya, menghadap kayak gini ya, buat bacaan T2 nya. Kemudian yang selanjutnya sama, jadi jangan terbalik. Ring kompresi satunya yang bacaannya menghadapnya sama kayak gini. Nah bacaannya menghadap ke depan. Oke, kita pasang dulu. Lagi-lagi ini cara pemasangannya harap berhati-hati ya. Buat yang pemula, kalau yang senior itu pasti sudah paham lah, tanpa harus saya tanpa dijelaskan ke mereka, itu udah paham kalau yang senior. Nah kalau sudah kepasang kayak gini, nah ini ada titik sambungnya ya, ada titik sambungnya. Ini jangan sampai ketemu kayak gini contohnya. Nah ini kan ketemu kan, jadi masangnya harus zigzag. Oke, terserah, yang penting zigzag kayak gitu. Kalau saya dulu diajarinnya kayak gitu, dan sudah saya buktikan memang beberapa kali saya melakukan pemasangan di bagian ini aman-aman aja motor ya. Mau motor apapun ya, intinya jangan sampai ketemu kayak tadi titik sambungnya. Kalau saya kayak gini, jadi titik sambung T2 nya bisa di sini. Nah, titik sambungnya T2 itu ada di sebelah sini teman-teman tuh ya. Nah bisa dilihat. Nah terus yang ring kompresi yang pertama ada di sebelah sini. Ini titik ini tandanya ke bawah ya, jangan salah, ini tandanya ke bawah, bukan ke atas kayak gini. Ini menghadap ke klep X, klep buang. Oke. Nah terus kita lihat ring kompresinya, ring kompresi lagi kan, ring ini, ring bilas ini juga sama, jangan sampai ketemu teman-teman titik sambungnya. Nah salah satu ada di sini. Ini teman-teman. Nah ini sudah benar kayak gini ya. Jadi intinya sambungannya itu jangan sampai ketemu. Nah ini sambungan yang ada di sini. Nah ini salah satunya. Tuh itu ada sambungan ya. Bentar. Nah ini yang ada warna yang berbeda. Ini ada sambungannya di sini nih. Bisa kalian lihat ya, ini di ujung. Itu sambungan yang ring cacing. Kemudian ada di sebelah sini. Ini salah satunya, satunya di sini. Ya, satunya di sini. Satunya lagi di sini. Nah, satunya lagi di sini, teman-teman. Jadi jangan sampai ketemu intinya. Titik-titik sambungan itu jangan sampai ketemu. Oke? Kalau saya kayak gini, biasa masangnya itu kayak gini. Tuh. Paham ya? Nah jadi piston itu sini, enak biar teman-teman paham. Ini kan kita pola pasangnya kayak gini teman-teman ya.
titiknya itu di bawah. Ingat, titiknya di bawah. Nanti saya jelaskan untuk titik ini ya. Biasanya banyak yang salah kaprah juga karena bacaannya ini terbalik. Oke, bisa dilihat. Saya pasang dulu salah satu karena pasangnya kayak gini pistonnya. Saya pasang yang sebelah sini dulu untuk pengunci pen piston ya. Kenapa? Karena nanti biar masangnya enak. Karena di sini takutnya nanti pas pemasangan di sini pen piston ini, kalau kita berada di sebelah sini yang terakhir, ini kan yang pertama kita pasang yang di sini. Kalau yang terakhir di sini, takutnya nanti di sini jatuhnya ke sini teman-teman. Pas kita pasangnya di sini ya, takutnya ini mencelat, jatuhnya ke sini ya. Jadi kalau di sini ini potensi buat jatuh ke sini itu sangat kecil karena di sininya nggak ada bolongan lagi. Oke, kita lanjut pasang. Ini metode atau versi saya. Ini memang rada keras teman-teman. Masangnya teman, hati-hati, awas mental. Ini dikit lagi mau masuk. Nah, tuh udah kepasang ya, udah kepasang di sini. Nah, udah kepasang. Oke, kita cek kembali untuk posisi ring pistonnya ya. Nah, oke, jangan lupa dibaluri oli untuk bagian pistonnya ya. Awas tangan kalian dipastikan bersih ya. Nah, ini juga harus dibaluri oli buat diburingnya. Tangan kalian dipastikan bersih, jangan sampai ada pasir ya. Kemudian dicek kembali sebelum dipasang ke buringnya, ini dicek kembali untuk posisi ring pistonnya ya. Pelan-pelan masangnya. Kayak gini kalau masih baru ini masih sepan sekali dia, presisi sulit. Jadi pelan-pelan aja, hati-hati. Jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu dipaksa. Kalau udah masuk, dicoba masukin dulu. Ingat, tangan kalian harus benar-benar bersih ya. Oke. Pennya jangan lupa dikasih oil. Jangan lupa dikasih oli ya. Terus sudah dikasih oli baru kita pasang. Nah, ini awas ada bosingnya di sini ya, jangan sampai lupa kepasang. Terus kita pasang pennya di sini. Ini masang pen pistonnya juga hati-hati, tutup ininya, pakai kain, yang penting bersih, kain atau lap, tisu lainnya untuk antisipasi takutnya, soalnya ini kan dia bahannya kayak baja,
Jadi ini ngeper ya, takutnya ngeper pas mental lepas ke dalam sini. Itu yang dikhawatirkan teman-teman. Saya cari posisinya dulu. Nah, terus yang ini didengkek. Kepasang teman-teman. Buat pennya sudah kepasang. Emang agak susah. Yang penting pelan-pelan aja ya. Udah kepasang teman-teman. Pasang. Nah, terus cari titik topnya ya. Titik topnya kayak gini. Dia pistonnya posisi di atas TMA. Itu namanya TMA, titik mati atas. Kalau dia berada di bawah, titik mati bawah namanya. Ntar saya akan bahas tentang titiknya ini ya. Ini piston yang lamanya ini. Kotor banget, kotor. Nah, kelihatan lah ya titiknya ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Buat yang pemula ini ya. Karena ada beberapa kasus untuk titik ini yang bingung. Ini bingungin ini. Yang kalau yang nggak tahu ya, kalau yang nggak tahu ini bingungin titik ini. Jadi titik ini maksudnya ini titik ini berada di bawah ya. Jangan terbalik kayak gini. Kalian bisa lihat yang itu. Nah, itu titiknya berada di bawah ya. Itu yang benar. Nah, terus saya menemukan beberapa kasus untuk yang titik ini dia terbalik masangnya. Ya, titik ini terbalik jadi masangnya kayak gini, teman-teman. Nah, harusnya kan kayak gini. Nah, dia masangnya di sini. Itu ya mekanik di bengkel. Mekanik ya saya juga nggak tahu mekanik mana yang masang. Kebalik, ya mungkin dia keliru. Karena ini keliru memang teman-teman. Bacaannya kayak gini nih. Ini kan bacaan apa itu ya? YEMI. YEMI entah apa, pokoknya itu bacaannya kayak gitulah, yang tengah ini. Nah, itu memang kebalik kayak gitu. Jadi jangan keliru ya. Nah, terus juga saya pernah beli piston original punya Yamaha Genuine Parts ya, YGP original Yamaha. Pernah saya beli piston kayak gini. Terus si titiknya ini seharusnya kayak gini di sini. Dia ada di sini titiknya. Nggak tahu itu kesalahan dari pabriknya atau apa ya, nggak tahu. Karena saya pernah ngalamin. Nah, terus juga pernah beli yang original Vixen kayak gini. Nggak ada titiknya. Nggak ada titiknya, itu benar-benar nggak ada, buta. Jadi piston itu buta kayak gini. Cuman ada coakan apa? Nih, coakan klep. Ini coakan buat klepnya ya. Terus kalau misalnya terbalik, apa yang terjadi? Kalau masangnya ini terbalik, suaranya ya kayak kena setang sehernya, kayak kena kasar mesinnya. Kayak gitu. Nah, terus untuk tolak ukur biar kalian gak keliru, gak terbalik tanpa harus membaca ini titik ini ya.
tanpa harus membaca titik ini kalian biar nggak keliru. Buat yang pemula nih, saya kasih tipsnya. Jadi ini dibalik, misalnya dibalik set. Saya sambil merokok ya, asam mulutnya. Nah setelah dibalik, kalian bakal melihat perbedaannya. Nggak tahu terlihat atau tidak. Oh sekilas hampir tidak terlihat. Oke, hampir tidak terlihat ya. Jadi antara titik atas ini dengan pen piston ini berbeda. Begitu juga dengan yang ini dan ini berbeda jaraknya ya. Untuk menentukan mana yang titik dan untuk menentukan mana yang benar, kayak gini teman-teman. Biasanya kalau di Honda atau motor, intinya ada tanda panah atau titik. Itu tanda panah pasti menghadap ke bawah, bukan ke atas. Jangan salah kaprah. Nah, tanpa kalian membaca tanda tersebut, kalian masukin jari kalian, jempol, terserah mau jari paku, mau jari ini ya terserah. Nah, kayak gini. Kalian lihat mana yang longgar ya, mana yang longgar. Kalian sudah menemukan titik longgar dan menemukan titik sempit. Pas kalian merasakan kayak gini, yang sempit ini teman-teman, ini menghadap klep in. Jadi yang sempit ini ya berada menghadap ke klep in, klep hisap. Nah terus yang longgar ini longgar teman-teman, ini kerasa saat kalian meraba kayak gini pakai jari ya. Nah ini longgar, yang longgar ini menghadap ke klep X, klep buang. Oke, kalian bisa lihat sendiri tandanya. Nah kayak gitu. Jadi tanpa kalian membaca ini, titik ini yang mana sering bikin kekeliruan, kalian bacanya seperti ini. Pokoknya yang sempit, nah ini kan ada perbedaan kelonggaran, ini sempit, gak ada ruang gerak. Nah yang sempit ini menghadap klep in, jangan salah. Oke, tanpa kalian membaca ini, piston buta misalnya, kalian dites, ini piston kayak mana masangnya? Ya ini tadi tolak ukurnya di sini. Terus ini ngapa kok bisa kayak gini, perbedaannya ini bisa kayak gini ngapa? Ya nggak tahu, dari Yamaha-nya sana. Ya begitu juga dengan motor yang lainnya sama teman-teman. Ya itu saya dari tips dari guru saya dulu ya, saya dapat ilmu itu dari guru saya yang dulu. Kayak gitu. Memang iya bener kayak gitu. Jadi yang sempit ini menghadap ke klep in, klep hisap. Tanpa harus kalian membaca titik ini, kalian bisa lihat dari sini tadi. Oke, kayak gitu cara tipsnya ya. Ini dielap, pakai lapnya bersih ya. Ingat, pakai lapnya bersih, jangan pakai lap yang kotor. Karena itu yang kotor akan mempengaruhi hasil ya, pengaruhi hasil. Tangan kalian juga kalau bisa ya dilap bersihin, biar nggak ada pasir. Oke. Nah ini juga ini ya, jangan sampai terbalik sama packing yang bawah tadi ya. Ini yang plat kayak gini ada di sini, di atas kayak gini. Kok bisa beda-beda kayak gitu? Kenapa? Ya saya juga nggak tahu. Memang kayak gini, kita ngikutin pola pemasangan dari pabriknya sana ya, udah rakitan Jepang sana kita ikutin. Nah ini bushingnya juga jangan lupa di sini. Romantis. Nah, juga kalau lihat-lihat sebelum dipasang, lihat-lihat kotor enggak. Kebersihan itu utama bre ya, karena sepele memang itu, sepele tapi mempengaruhi hasil akhir ya. Nah ini packing maupun yang atas ini maupun yang bawah ya, maupun yang bawah ini tidak pakai lem. Oke, tidak perlu pakai lem selagi dia tidak ada cacat ya, selagi dia tidak ada cacat tidak perlu pakai lem, jadi langsung pasang.
Tapi kalau misalnya di sini atau di sana yang ada baretan yang terlalu dalam, itu juga pola pengelemannya harus rata, nggak boleh sini tebel sana tebel, harus benar-benar rata. Ada apa? Ada tekniknya, pengeleman juga ada tekniknya teman-teman, nggak sembarangan. Ini awas jatuh rantai sentriknya, rantai ketengnya awas jatuh. Nah kayak gitu ya, ininya jangan sampai lupa, lidah sentriknya. Kita lanjut pasang. Yang paling romantis. Nah ini sentriknya, jangan sampai lepas ke dalam, jangan sampai masuk ke dalam ya. Ganjelnya kayak gitu. Pasang, ceprot, 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 ceprot. Nah ini pakai L ya, yang ini pakai L, yang di sebelah sini. Ceprot, ceprot. Ini pakai 12, ini 12 ya. Nah untuk pola pengencangannya, yang ini dulu ya, tapi silang. Yang ini dulu, buat 12 ini dulu, tapi polanya silang. Oke. Nah kalau yang untuk L yang ini terakhiran aja ya. Yang penting ini ngedrat dulu, dia masuk dulu. Nah yang penting ini ngedrat dulu masuk. Nah setelah ini udah ngedrat masuk, baru kencengin yang ini, tapi polanya silang. Ini dan ini. Berisik pakai impact teman-teman, udah malam nggak enak sama tetangga ya, jadi kita pakai manual aja. Terlalu berisik. Ingat polanya silang, ngencenginnya ya, polanya silang, lihat aja ini. Nanti kira-kira ya ngencenginnya, takutnya patah bautnya atau jebol crankcase-nya, kira-kira aja. Udah kencang. Nah selanjutnya kita pakai yang baut L ya, tuh yang baut L ini pakai L5 ya. Kalau untuk video perakitan dekselnya ini kan saya udah kerakit posisinya. Untuk penanganannya, perakitannya nanti kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Untuk penanganan khusus ini, deksel atau head cylinder. Nah ini sebelum kita pasang di sini, ininya jangan sampai lupa teman-teman ya.
ininya dulu. Ini fungsinya untuk pengenteng engkol. Jadi ini pemecah kompresi pada saat awal mesin dihidupkan itu ini, ya, kayak gini. Jangan lupa dikasih oil. Tuh di lubang sini pasang. Ini elastis, nanti kita bisa setel lagi pas melakukan pemasangan gear timingnya. Oke, ini sudah masuk bautnya. Nah ini karena saya pengencangannya satu orang saya bongkarnya. Nah kadang kan kita ngencenginnya susah tuh. Nah yang ini tahan aja pakai kayak gini. Karena tidak semua orang itu punya teman. Ya ada temen, cuman kan gak enak ngerepotinnya cu. Lagi kita bisa melakukannya sendiri ya sendiri aja, nggak usah rewel ya. Nah kayak gitu, jadi ini tahannya ke lantai dia tuh ya, tahannya ke lantai. Nah ini baru kita kencengin buat yang ini. Kira-kira aja ngencenginnya. Oke, udah dirasa cukup sudah. Nah begitu teman-teman, masangnya kayak gini. Terus ini ada penahan koplingnya ya, penahan koplingnya di sini. Masangnya jangan sampai kelewat. Kalau lupa ini biasanya ininya yang nggak kepasang, ininya mah kepasang. Awas ya. Kalau fiction emang kayak gini. Nah, ininya diputer. Tuh, diputer ke atas, muternya ke atas. Ntar dia rapet. Kalau misalnya ini kalian lepas, aduh. Nah, ini keras, teman-teman. Tuh ya, kalau misalnya yang di sini nggak diputer. Nah, kita puter kayak gini. Baru ini kita kencengin. Ini tonjokan sentrik, saya ngomongnya ini tensioner. Kencangin, kita kencangkan kira-kira aja. Nah ini karetnya pasang lagi, karetnya berada di pucuk sini. Kok angel. Keren ya. Kemudian kita putar-putar, sudahkah mantap topnya? Nah ini sudah oke teman-teman. Saya perlihatkan ya. Tek-tek. Bisakah kalian melihatnya? Jadi titik topnya tuh ini. Ini ada garis. Kelihatan kan ini ada garis. Nah, terus di headnya ini, dexelnya ini, di sini ada knob, cenok add. Nah, di sini. Nah, ngambilnya dari tengah sini. Ngambilnya dari tengah sini lurus sama garis ini. Oke, ini top yang dari gear sentrik ya, atau gear rantai kamprat. Nah, terus lihat juga yang di sini. Nah, ini ada garis. Kelihatan kan tuh? Ini ada garis. Ini garis stopnya. Ya, nah ini ketemu dengan ini nih, si titik yang ada di sini. Nah, ketemunya sama ini, lurus dia, ya.
Tuh bisa kalian lihat. Oke, lurus kan dia. Oke, itu belum lihat di tiktoknya di magnet. Nah terus yang tadi yang ini, lurus sama yang ini tadi. Nah nok yang ini tengahnya ini kan ada kayak dua gunung tengahnya. Nah terus lurus sama garis ini. Nah ini yang tadi pengenteng engkolnya di sini. Nah di sini ini dia gayanya kayak gini teman-teman. Nah dia ini geraknya dia pakai gaya sentrifugal. Ya, gaya sentrifugal, yang mana gaya sentrifugal tersebut akan bergerak seperti ini. Ketika ini berputar, mesin berputar, dia akan terlontar kayak gini. Nah pada saat mesin dalam keadaan belum dinyalakan, dia akan kayak gini. Yang mana pada posisi dia seperti ini dia akan memberi tonjokan tambahan di noken as, ya, di noken as. Itu fungsinya untuk memecahkan kompresi pada saat awal mesin dihidupkan. Makanya pada saat mesin dihidupkan, si piston ini engkolnya tidak terlalu keras. Nah ini yang buat, ini pemecah kompresinya pada saat awal mesin dihidupkan. Ketika mesin sudah berputar, pada saat dia posisi begini, ini kan mesinnya berputar, dia akan seperti ini. Nah seperti ini, terlontar karena gaya sentrifugal kayak gitu. Nah pada saat dia posisi seperti ini, tonjokan yang berada di noken as itu tidak ada, ya, tidak ada, kayak gitu. Intinya kayak gitulah dia. Kemudian kalau misalnya ini nggak kepasang, kayak mana? Kalau misalnya ini nggak kepasang, pada saat kalian mau menghidupkan sepeda motor kalian, mesin friction ini engkolnya akan lebih keras. Minusnya seperti itu. Untuk kendala yang lainnya tidak ada, hanya engkolnya keras pada saat kalian mau menyalakan. Oke, karena ini pengenteng engkol. Nah seperti itu. Jangan lupa kita kasih oil, ya. Pemasangan kayak gini biar dia tapakannya rata, langsung nutup rata, disilang ya, jangan rata sini kencengin jangan kayak gitu, jadi nyilang. Ini tutup ininya ya, tutup bagian rantai kamprat, rantai keteng lah. O-ringnya jangan lupa dipasang. Nah sini saya kasih teman-teman. Nah ini kan ada garis ini di sini ya, di sini kayak untuk pakai obeng min, cuman jangan salah, itu untuk penghubung ke apa namanya, penghubung ke water pump. Di sini ada water pump, friction water pumpnya di sini. Nah terus ini penghubungnya di sini dia, makanya menyesuaikan garis ini, menyesuaikan ini disesuaikan ya. Jadi jangan asal pasang, dilihat dulu. Nah ini sudah jadi, tinggal naik ke rangkanya ya teman-teman, tinggal naik ke rangkanya mesinnya ini. Nah oke, langsung masang di rangkanya, mesin langsung naik ya. Coba kita pasang.
Nah, yuk udah ke atas. Nah, teman. Oke. Yang bawah dulu kan ya? Yang bawah kan, yang bawah. Nah. Tahan ya. Oke, nah. Lu TSM apa lah? TKR lu ya? TKR ya? TKR kan? Lu lah? TKR gua. Kenapa? Males sebelum bongkar motor pizzanya. Oke. Udah. Halo, tenang. Nah itu dia ya, udah jadi, udah naik mesinnya, udah dites nyalain juga, udah oke. Cuman ini udah malam jadi mau geber-geber gak enak sama tetangga ya. Ini teman-teman curut. Partner-partner ini biasa. Besok pagi nanti kita lakukan pengetesan ulang supaya jelas ya. Pokoknya malam ini kita stop dulu, udah malam, udah larut malam. Waktunya istirahat. Besok kita lanjut lagi.
Nah ini udah oke. Pagi ini baru dites. Tapi ini kayaknya masih ada rada masih berebutnya, cuman nggak parah kayak kemarin. Yang parah kemarin ada di throttle bodinya. Ini digas juga dia udah enak, langsung responsif kalau digas. Tapi masih ada rasa berebut sedikit banget. Kayaknya ini di daerah full pump, kalau nggak filter saringan full pumpnya minta diganti. Tapi nanti saya cek lagi. Tapi ini udah mantep lah, nggak kayak seperti yang awal. Video yang awal itu sebelum saya bongkar, kalian bisa lihat dan dengar sendiri ya, hasilnya udah lumayan. Jos, yang ini tadi belum saya lakukan pengetesan jalan. Namun kalau udah kayak begini mungkin saya rasa sudah cukup enak lah, bisa dirasain meskipun beda ya. Terus pas turun gas ada beleduk-beleduknya. Itu karena di sini ada selang kayak ice yang di atas head cylinder. Nggak kelihatan sih selang di atas dia, pokoknya di bagian atas ini di head, di dexelnya. Itu selangnya banyak yang pada pecah. Belum saya beliin sih, nanti paling kalau ada waktu senggang paling saya beliin lagi ntar selang-selang. Cukup ya, kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Kalau masa-masa baru ganti blok kayak gini, gasnya boleh jangan terlalu dipaksain ya, jangan terlalu ngejut juga. Kalau bisa ya dipanasin dulu, jangan boncengan terlalu berat, saran saya. Karena masih masa-masa inrayan kayak gini, blok sama pistonnya kan baru teman-teman. Ya dia khawatirkan karena gesekannya kan masih sangat tinggi sekali. Belum mapan lah pistonnya itu sama si blok buringnya. Maka tetap hati-hati. Kalau bisa jarak seminggu makanya yang pelan-pelan aja, jangan ngegas ngejut yang terlalu kalau lagi pakai jalan. Karena motor dalam keadaan beban digas ngejut, pistonnya belum terlalu mapan seperti ini, ada potensi kerusakan juga. Untuk memperpanjang umur makanya tetap pemakaiannya dihati-hati. Ngegasnya jangan terlalu ngejut. Terus juga bebannya kalau bisa jangan terlalu bawa beban berat dulu. Terus kalau baru kayak gini, kalau bisa olinya jarak 2 minggu atau 3 minggu, jangan sampai sebulan, tergantung pemakaian aja. Kalau jaraknya nggak terlalu jauh ya udah 3 minggu nggak apa-apa. Tapi kalau masih pakai jauh ya 2 minggu langsung ganti aja. Olinya saya ini pakai Yamalup. Lupa saya kemarin nggak videoin pas pemasukan oli. Ini saya pakai Yamalup yang 1 liter ya. Terus untuk radiatornya juga ini saya pakai Yamalup. Saya pakai Yamalup juga untuk radiatornya, saya pakai Yamalup. Oke, sampai sini dulu ya video kita untuk hari ini. Untuk konten ini saya sampaikan terima kasih buat kalian yang selalu mengikuti dan menonton. Butuh supportnya juga untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.